Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapina, tolong dipimpin doanya. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak Siapina. Sebelumnya Ibu yang bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Oh, nihil, alhamdulillah kalau nihil. Tapi Kurnia, kamu tidak terlihat semangat hari ini. Everything is good? Gak ada apa-apa, Bu. Semuanya baik-baik saja. Oke, kalau semua sudah baik-baik saja, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Saya belum tahu, Bu. Belum tahu? Semuanya belum tahu? Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan panjang pada segitiga siku-siku dengan menggunakan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangan sudut pada segitiga siku-siku. Oke? Nah, sebelum itu, di sini Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kalian dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Siapina? Pada pembelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai bagaimana cara untuk menentukan perbandingan trigonometri. Dan untuk mempermudah dalam mengingatnya, kita bisa menggunakan jembatan keledai seperti sindemi, kosami, dan tandesa. Oke, ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Siapina. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perbandingan trigonometri. Ada 6 perbandingan. Yang pertama adalah kosinus, kemudian ada sinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk menentukan kosinus sudut pada segitiga siku-siku dapat ditentukan dengan membagi panjang sisi sampingnya dengan sisi miripnya. Sedangkan untuk menentukan sinus sudut pada segitiga siku-siku dapat ditentukan dengan panjang sisi depannya dibagi panjang sisi miripnya. Dan untuk menentukan tangan sudut pada segitiga siku-siku, kita bisa dapatkan dengan membagi panjang sisi depannya dibagi panjang sisi sampingnya. Begitu ya. Nah, mengingatkan kembali, segitiga siku-siku itu terbentuk oleh 3 sisi. Apa saja? Dalam segitiga siku-siku terdapat sisi gagak, lalu sisi alas, oke, dan sisi ya, betul sekali ya. Nah, jadi kalau dalam gambar ini, untuk sisi tegaknya sisi apa, Nana? AB. Sisi alasnya sisi BC. dan sisi hipotenusanya sisi AC. Oke, good job ya. Selanjutnya di sini nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk bekerja sama dan berkolaborasi menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Serta kalian juga akan berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan panjang sisi pada segitiga siku-siku menggunakan perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Melalui apa? Melalui LKPD yang Ibu berikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak? Oke, sudah jelas ya? Oke, nah sekarang apa sih manfaat kita belajar pada materi hari ini? Coba perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini.
belajar lebih dalam lagi tentang arsitek ya. Oke. Nah, sebelum diskusinya dimulai, di sini Ibu akan menyampaikan aturan diskusi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, diskusi dilakukan secara kelompok. Artinya, kalian tidak boleh mengerjakan sendiri, begitu ya. Kemudian, pembagian kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Untuk durasi, kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing selama 30 menit. Nah, dalam proses diskusi, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak boleh berkata kasar, dan pembatasan topik hanya berkaitan dengan panjang sisi pada segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, Reva. Untuk pembagian kelompok kita memilih sendiri atau bagaimana Bu? Oke, jadi untuk pembagian kelompoknya nanti akan Ibu tentukan. Begitu ya. Nanti Ibu akan sebutkan nama-nama pada setiap kelompoknya. Oke. Sudah ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak Bu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah mengunjungi menara atau gedung tinggi di kota masing-masing? Saya Bu. Kurnia, kamu pernah mengunjungi mana? Di Tugu Pahlawan Surabaya Bu. Oh iya, yang paling dekat dengan Surabaya, yang paling dekat di kota Surabaya adalah Tugu Pahlawan ya. Siapina? Monas Bu di Jakarta. Oke, bisa juga. Nanti anak-anak kalian akan memecahkan permasalahan terkait dengan topik ada seorang anak yang mengunjungi suatu menara, kemudian dia berdiri di depan menara dan melihat puncaknya dengan sudut elevasi tertentu. Nah, kalian diminta untuk menentukan jarak posisi awal dia berdiri terhadap menara. Apabila dia berjalan lurus ke depan, maka otomatis secara langsung sudut elevasi saat dia melihat puncaknya juga akan berubah, begitu ya. Lalu dia berjalan lagi beberapa meter ke depan, sudut elevasinya menjadi sekian. Nah, nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan itu bersama kelompoknya. Nah, untuk yang selanjutnya, pastilah semuanya itu pernah melihat kebakaran, baik kebakaran hutan, kebakaran di perkotaan, kebakaran gedung, dan masih banyak lagi. Nah, pada permasalahan yang kedua, kalian nanti harus berdiskusi mengenai apabila seorang anak begitu ya terjebak dalam sebuah kebakaran gedung rumah susun. Pastilah siapa yang menolong anak tersebut sebelum pemadam kebakaran datang? Warga. Yap, betul sekali. Nah, warga menolongnya dengan apa kira-kira? Tangga. Ya, nah nanti kalian diminta untuk menentukan, membantu warga begitu ya, menentukan berapa panjang tangga minimal yang dibutuhkan. Apabila warga memiliki tangga dengan panjang sekian, maka berapa panjang tambahan yang dibutuhkan, serta kalian diminta untuk menentukan jarak alas tangga terhadap gedung rumah susun. Gitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan nama-nama pada setiap kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 ada Syafina, Rama, Dani, dan Puput ya. Untuk kelompok 2 ada Kurnia, Siska, Arya, dan Dinda. Untuk kelompok 3 ada Reva, Maya, Vira, dan Jono. Oke, semuanya sudah paham? Semua dapat kelompok ya? Iya. Nah, sekarang kalian boleh berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing dan Ibu akan membagikan LKPD dan juga 1 lembar kertas karton ya. Ini untuk kelompok 1.
Pertanyaan bagus. Nanti masing-masing kelompok langsung menuliskan jawaban hasil diskusinya pada lembar kerja peserta didik. Lalu jangan lupa kalian juga harus menuliskan pada kertas karton yang sudah diberikan. Kertas kartonnya untuk apa? Untuk media kalian pada saat maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Sementara LKPD-nya nanti dikumpulkan dan akan dinilai. Gitu ya? Iya benar. Oke. Ingat, waktu berdiskusinya 30 menit. Pastikan semua anggota kelompok ikut berdiskusi, ya. Oke. Silahkan dimulai berdiskusi. Bagaimana kelompok 1 cara yang kamu gunakan untuk menyelesaikan kedua permasalahan LKPD-nya? Masalah yang pertama, kami menggunakan perbandingan tangen sudut pada segitiga siku-siku untuk menentukan tinggi menara. Lalu barulah dapat ditentukan jarak posisi awal mula berdiri terhadap menara. Sedangkan untuk masalah kedua, awalnya kami menggunakan perbandingan sinus sudut untuk mencari panjang tangga minimal. Lalu perbandingan kosinus untuk menentukan jarak gedung rumah susun terhadap alas tangga. Oke, itu strategi yang bagus. Bisa dilanjutkan diskusinya ya. Iya. Oke, untuk kelompok 2 bagaimana? Apa ada kesulitan? Udah ada. Oke, sip ya. Kelompok 3, cara apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan kedua permasalahan ini? Untuk permasalahan pertama, kita akan menggunakan perbandingan tangan sudut pada segitiga siku-siku untuk menentukan tinggi menara. Lalu kita akan menentukan jarak posisi awal mula berdiri terhadap menara. Sedangkan untuk masalah kedua, kita akan menggunakan perbandingan sinus sudut untuk mencari panjang tangga minimal dan perbandingan kosinus untuk menentukan jarak gedung rumah susun terhadap alas tangga. Oke, bagus ya. Sudah bisa dilanjutkan diskusinya. Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Bagaimana semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Ibu menunjuk Reva sebagai perwakilan kelompok 3. Oh ya, sebelumnya semua karton ditempel di depan dulu. Silakan kelompok 1 dulu ya. Kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Oke, Reva, tadi Iya. sebagai perwakilan kelompok 3 ya, silakan. Ini kelompok 3. Silakan Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk permasalahan 1, pada hari Minggu Mila pergi untuk berjalan-jalan yang bisa melakukan aktivitasnya dengan mengunjungi menara yang ada di belakangnya. Saat berada di sana, ia berdiri di depan menara dan melihat puncaknya dengan sudut elevasi 30 derajat. Kemudian ia berjalan lurus ke depan hingga sudut elevasinya menjadi 45 derajat. Ia berjalan lurus lagi hingga 10 meter ke depan dan sudut elevasinya menjadi 60 derajat. Berapakah jarak awal mula berdiri terhadap menara? Identifikasi dari kelompok kami adalah 1. Memilih Mila berdiri di depan menara dan melihat puncaknya dengan sudut elevasi 20 derajat. 2. Mila berjalan lurus ke depan hingga sudut elevasinya menjadi 45 derajat. 3. Mila berjalan lurus hingga 10 meter ke depan dan sudut elevasinya menjadi 60 derajat. 4. Berapakah jarak awal Mila berdiri terhadap menara? Dan jawaban dari hasil diskusi kami adalah perbandingan pada segitiga A, B, E sin 30 derajat sama dengan AB per AE 1/2 sama dengan T per AE sama dengan 2T diperoleh pesanan 1. Perbandingan pada segitiga ABD tan 45 derajat sama dengan AB per BD 1 sama dengan T per X plus 10. T sama dengan X plus 10 diperoleh pesanan 2. Perbandingan pada segitiga ABC
tan 30 derajat sama dengan AB per BC 1 per 3 akar 3 sama dengan T per X 3T sama dengan akar 3X T sama dengan akar 3 per 3X diperoleh persamaan 3. Dari persamaan 2 dan 3 kita memperoleh akar 3 per 3X sama dengan X plus 10 akar 3 per 3X min X sama dengan 10 X buka kurung akar 3 per 3 min 1 tutup kurung sama dengan 10 X sama dengan 10 per akar 3 per 3 min 1 X sama dengan 30 per akar 3 min 1 dikali akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1 X sama dengan 30 akar 3 plus 30 per 2 dan X hasilnya 15 akar 3 ditambah 15 meter. Substitusi nilai X pada persamaan 3 T sama dengan X plus 10 meter T sama dengan 15 akar 3 ditambah 15 sama 10 meter T sama dengan 15 akar 3 ditambah 25 meter. Jarak mula-mula berdiri terhadap menara diperoleh dengan substitusi terhadap persamaan 1 AE sama dengan 2T AE sama dengan 2 buka kurung 15 akar 3 ditambah 25 tutup kurung AE sama dengan 30 akar 3 ditambah 50 meter. Dan kesimpulannya adalah jadi dari perhitungan di poin nomor 3 dapat diperoleh bahwa jarak mula-mula kita berdiri terhadap menara adalah 30 akar 3 plus 50 meter. Oke, sudah cukup sampai persamaan 1 dulu. Sekarang Ibu sebelumnya beri tepuk tangan dulu kepada Eva. Ya, Eva sekarang boleh duduk. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Sekali lagi tepuk tangan untuk Eva dan kelompok 3. Ibu ingin bertanya dari hasil diskusi kelompok 3, apakah dari kelompok kalian ada yang berbeda? Maaf Bu, kelompok 1 berbeda. Ya, kelompok 1 coba dipresentasikan saja ya, permasalahan pertama saja. Silakan. Baik, silakan dimulai, Syafina. Saya Syafina Maimuna Putri dari perwakilan kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 1 yang berbeda dengan kelompok 3. Untuk permasalahan sama, di kelompok kami memperoleh identifikasi permasalahan sebagai berikut. 1. Sudut elevasi saat posisi pertama Mila melihat menara adalah 20 derajat. Kedua, sudut elevasi saat posisi kedua Mila melihat menara adalah 45 derajat. Kemudian ia berjalan ke posisi ketiga sejauh 10 meter. Keempat, sudut elevasi saat posisi ketiga Mila melihat menara adalah 60 derajat. Penyelesaian dari permasalahan 1 adalah DBE sama dengan tan 45 derajat sama dengan DE per BD 1 sama dengan T per 10 T per X T sama dengan 10 plus X. Diperoleh pemecahan masalah 1. Segitiga DBE tan 60 derajat sama dengan DE per CD akar 3 sama dengan T per X T sama dengan akar 3X. Diperoleh pemecahan masalah kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh akar 3X sama dengan 10 plus X buka kurung akar 3 min 1 tutup kurung X sama dengan 10 X sama dengan 10 per akar 3 min 1 dikali akar 3 per 1 per akar 3 per 1 sama dengan 10 per 2 buka kurung akar 3 per 1 tutup kurung sama dengan 5 buka kurung akar 3 plus 1 tutup kurung meter. Diperoleh T sama dengan 10 plus 5 buka kurung akar 3 plus 1 tutup kurung meter. T sama dengan 15 plus 5 akar 3 meter. Jarak awal kita berdiri terhadap menara tan 30 derajat sama dengan DE per AD 1 per akar 3 sama dengan T per AB plus DC plus CD 1 per akar 3 sama dengan 15 plus 5 akar 3 per AB plus 10 plus 5 plus 5 akar 3 1 akar 3 sama dengan 15 plus 5 akar 3 per AB plus 15 plus 5 akar 3 AB plus 5 AB plus 15 plus 5 akar 3 sama dengan akar 3 buka kurung 15 per 5 akar 3 tutup kurung AB plus 15 plus 5 akar 3 sama dengan 15 akar 3 plus 15 AB sama dengan 10 akar 3 meter. Jadi kesimpulannya adalah jarak awal kita berdiri terhadap menara adalah AB plus BC plus CD sama dengan 15 plus 15 akar 3 meter. Oke, sudah selesai untuk kelompok 1 ya. Dipersilakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tadi sudah dipresentasikan untuk permasalahan yang pertama, ada perbedaan antara kelompok 3 dan juga kelompok 1. Nah, di sini dari beberapa yang sudah dijelaskan, Ibu bisa melihat perbedaannya itu terletak pada langkah awal yang dipilih. Jadi kelompok 1 di sini menggunakan perbandingan tangen pada segitiga siku-siku BDE dengan sudut elevasinya 45 derajat. Sementara pada kelompok 3 di sini digunakan perbandingan
dengan sudut elevasinya 30. Nah, seharusnya sebetulnya bisa menggunakan perbandingan sinus asalkan melihat tujuan atau apa yang ingin dicari dalam permasalahan itu. Ya, untuk kelompok 3. Nah, ternyata dari sini, dari langkah-langkah ini Ibu bisa melihat kelompok 3 ini sebetulnya ingin menggunakan perbandingan sinus 30 ini nantinya untuk mencari jarak posisi awal nilai berdiri terhadap menara dengan mensubstitusikan hasil X ke dalam persamaan 3. Tapi di sini terjadi kekeliruan pada saat melihat atau mengidentifikasi perbandingan sinusnya. Coba perhatikan sini. Sin 30. Ingat jembatan kerja yang kita gunakan apa untuk sin? Sin demi. Gitu ya. Nah, di sini AE ini merupakan sisi apa, anak-anak? Sisi miring atau sisi hipotenusa. Sementara pada substitusinya kelompok 3 ini menjadikan AE itu adalah BE. Nah, itu kekeliruannya ya. Nah, di situ letak kekeliruan dari kelompok 3. Begitu ya. Jadi jawabannya kurang tepat, tapi itu semuanya bagian dari proses. Kita di sini berdiskusi bersama-sama untuk mempelajari ini. Kita bisa belajar dari kesalahan satu sama lain. Jangan berkecil hati, semuanya sudah hebat. Gitu ya, kelompok 3. Oke, bagus. Nah, perbedaan lagi yang kedua terletak pada sudut yang digunakan, sudut elevasi yang digunakan pada perbandingan triangle segitiga ABC. Di sini segitiga ABC, sudut elevasinya berapa kelompok 3? 60 derajat. Nah, pada di langkah-langkah yang kalian kerjakan itu menggunakan berapa sudutnya? 30 derajat. Nah, ini juga kurang Tepat. gitu ya. Nah, untuk kedepannya lebih teliti lagi, lebih berhati-hati. Apa saja yang diketahui pada soal, bagaimana memodelkan soalnya juga lebih teliti lagi. Jadi jawaban yang benar adalah milik kelompok 1 ya. Nah, bisa disimpulkan dalam permasalahan pertama ini jarak awal nilai berdiri terhadap menara berapa berarti? 15 ditambah 15 akan 3 meter. Begitu ya. Oke, sampai sini permasalahan 1 ada yang ditanyakan? Oke, karena sudah jelas, Ibu cek dulu untuk kelompok 2, kira-kira jawabannya bagaimana ya? Oke, jawaban kelompok 2 sudah tepat, sama seperti kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang untuk permasalahan yang kedua yang belum presentasi kelompok 2, perwakilannya Kurnia. Oke, silahkan kelompok 2 mempresentasikan permasalahan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Permasalahan kedua. Suatu malam hari terjadi kebakaran di salah satu gedung rumah susun milik pemerintah Kota Surabaya. Dalam kejadian tersebut, seorang warga ingin menyelamatkan seorang anak kecil yang terjebak di rumahnya pada ketinggian 12 meter dari tanah. Warga tersebut memerlukan tangga miliknya yang memiliki panjang 10 meter. Tangga akan tetap seimbang, memiliki sudut elevasi 40 derajat, ternyata 45 derajat. Ternyata tajam tangga milik salah seorang warga tersebut tidak dapat menjangkau sang anak. Maka berapa meter panjang tangga minimal yang dibutuhkan warga tersebut agar dapat menyelamatkan sang anak yang sedang terjebak? Berapa meter panjang tangga tambahan yang dibutuhkan agar tangga yang ia miliki dapat menyelamatkan sang anak tersebut, dan berapakah jarak antara gedung rumah susun dengan alas tangga? Hasil dari identifikasi yang kami peroleh dari permasalahan tersebut adalah: pertama, terjadi kebakaran di salah satu gedung rumah susun milik pemerintah Kota Surabaya. Yang kedua, seorang anak kecil yang terjebak di rumahnya pada ketinggian 12 meter dari tanah. Warga ingin menolong anak tersebut dengan cara mengulurkan tangga miliknya yang memiliki panjang 10 meter. Yang keempat, tangga akan tetap seimbang pada saat memiliki sudut elevasi 45 derajat. Yang kelima, ternyata panjang tangga milik salah seorang warga tersebut tidak dapat menjangkau sang anak. 6. Berapa meter panjang tangga minimal yang dibutuhkan warga tersebut agar dapat menyelamatkan sang anak? 7. Berapa meter panjang tangga tambahan yang dibutuhkan agar tangga yang ia miliki dapat menyelamatkan sang anak? 8. Berapakah jarak antara gedung rumah susun dengan alas tangga? Hasilnya adalah perbandingan pada segitiga ABC. Tangan 45 derajat sama dengan AB per BC 1, 12 per BC. BC sama dengan 12 meter. Sinus 45 derajat sama dengan AB per AC 1 per 2 akar 2, 12 per AC. 1 per 2 akar 2 AC sama dengan 12. AC sama dengan 24 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. AC sama dengan 24 per 2 akar 2. AC sama dengan 12 akar 2 meter. Panjang tangga tambahan. Panjang minimal tangga dikurangi panjang tangga warga sama dengan 12 akar 2 meter dikurangi 10 meter sama dengan 12 buka kurung 1,4 meter tutup kurung dikurangi 10 meter. 16,8 dikurangi 10 meter hasilnya 6,8 meter. Kesimpulannya adalah, jadi dari perhitungan pada poin nomor 3 dapat diperoleh bahwa panjang tangga minimal yang dibutuhkan warga adalah 16,8 meter.
Panjang tangga tambahan yang dibutuhkan adalah 6,8 meter dan jarak antara gedung rumah susun dengan tangga adalah 12 meter. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Ya, bagus sekali apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, bagaimana untuk kelompok 1 dan juga kelompok 3? Apakah ada perbedaan? Tidak. Coba Ibu cek dulu ya. Kelompok 1, oke, hasilnya sama. Kelompok 3 juga sama. Nah, karena hasilnya sudah sama, artinya kalian sudah dapat menyelesaikan permasalahan 2 ini dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak, pada permasalahan pertama kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri tangen, begitu ya, untuk menentukan jarak posisi awal Mila berdiri terhadap menara. Sementara dalam permasalahan yang kedua kita bisa menggunakan perbandingan sinus pada segitiga siku-siku untuk menentukan panjang minimal tangga yang dibutuhkan untuk menyelamatkan sang anak. Kemudian menggunakan perbandingan tangan untuk menentukan jarak posisi alas tangga dengan gedung rumah susun itu, dan untuk menentukan panjang tangga tambahan yang dibutuhkan bisa kita peroleh dari panjang minimal dikurangi panjang tangga warga. Begitu ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang masih bingung atau ada pertanyaan mungkin? Tidak. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana tadi keterkaitan gagasan-gagasan yang sudah dikemukakan oleh setiap kelompok tadi? Silakan, siapa yang ingin menjelaskan? Ya, Kurnia. Terkaitan dari solusi permasalahan pertama menggunakan trigonometri tangan sudut Bu. Oke. Untuk mengukur tinggi menara terhadap posisi awal berdirinya Mila. Sedangkan untuk permasalahan kedua menggunakan perbandingan sinus dan kosinus Bu untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh Kurnia. Jadi pada permasalahan pertama tadi keterkaitannya itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama-sama menggunakan perbandingan tangan untuk menentukan tinggi menaranya terlebih dahulu, lalu menentukan jarak posisi Mila berdiri pertama kali terhadap menara. Sedangkan untuk permasalahan kedua digunakan perbandingan sinus dan kosinus untuk menyelesaikan permasalahannya. Untuk mencari apanya tadi? Panjang tangga minimal, panjang tangga tambahan yang dibutuhkan, dan juga jarak alas tangga terhadap gedung rumah susun. Gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan secara singkat terkait alternatif solusi permasalahan 1 dan juga 2. Baik, tadi anak-anak sudah diskusi dengan kelompok masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan dari LKPD yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan terkait dengan alternatif solusi permasalahan dari masalah di dalam LKPD yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok-kelompok masing-masing. Nah, untuk masalah yang pertama, terkait dengan Mila yang mengunjungi menara, kemudian Mila melihat puncak menara itu dengan sudut elevasi 30 derajat, lalu Mila berjalan lurus ke depan hingga sudut elevasinya menjadi 45 derajat, lalu ia berjalan lagi 10 meter ke depan, sudut elevasinya menjadi 60 derajat. Nah, berapakah jarak awal Mila berdiri terhadap menara? Untuk alternatif solusi dari masalah yang pertama, di sini Ibu memisalkan ED adalah menara. Kemudian titik A adalah titik awal Mila berdiri melihat menara, yaitu dengan sudut elevasi 30 derajat. Titik B adalah titik Mila setelah berjalan lurus ke depan, sehingga sudutnya 45 derajat. Dan titik C adalah titik terakhir Mila berdiri terhadap menara, ya, setelah Mila berjalan 10 meter ke depan. Nah, di sini Ibu memisalkan jarak terakhir Mila berdiri terhadap menara adalah X dan tinggi menara adalah T. Begitu, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku BDE, CDE, ADE, ya. Sekarang perhatikan segitiga BDE. BDE. Kita bisa menggunakan perbandingan tangan. Di sini sudut elevasinya 45 derajat, begitu ya. Jadi, kita ingat bahwa jembatan keledai terkait dengan perbandingan trigonometri, di sini tan, jembatan keledainya yaitu apa anak-anak? Tan desa. Artinya, tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah,
Di sini tan sudut elevasinya 45 derajat, jadi kita bisa tuliskan tan 45 derajat sama dengan sisi depannya adalah DE per sisi sampingnya adalah BD. Kita tahu DE merupakan tinggi menara yang kita misalkan T, kemudian tan 45 derajat sama dengan 1, BD adalah 10 ditambah X. Jadi kita bisa peroleh T sama dengan 10 ditambah X. Kita misalkan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya perhatikan segitiga CDE. Nah, dengan langkah yang sama, menggunakan perbandingan tangan dengan sudut elevasi sekarang 60 derajat. Nah, sisi depannya adalah ED, jadi kita bisa tuliskan tan 60 sama dengan DE, begitu ya, per sisi sampingnya adalah CD. Tan 60 sama dengan akar 3, DE merupakan tinggi menara, CD kita misalkan dengan X. Jadi kita bisa peroleh T sama dengan akar 3X sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua, kita bisa peroleh T itu merupakan tinggi menara. Otomatis T pada segitiga CDE sama dengan T pada segitiga BDE. Begitu ya. Jadi kita bisa tuliskan akar 3X yang kita peroleh dari persamaan 2 sama dengan 10 ditambah X yang kita peroleh dari persamaan pertama. Lalu kita operasikan sehingga diperoleh akar 3 min 1 X sama dengan 10. Dan X sama dengan 10 per akar 3 min 1. Ini kita lakukan kedua ruas dibagi dengan akar 3 min 1 ya. Jadi yang ruas sebelah kiri akar 3 min 1 itu sama per akar 3 min 1 sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan di sini langsung X sama dengan sisi kanannya 10 dibagi atau 10 per akar 3 min 1. Lalu kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari siapa? Sekawan dari penyebut 10 per akar 3 min 1. Jadi kita kalikan sekawannya yaitu akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. Kita peroleh 10 per 2 akar 3 plus 1. Jadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan 5 akar 3 plus 1 meter. X merupakan siapa? Jarak terakhir Mila berdiri terhadap menara. Nah, karena kita sudah menentukan nilai X, kita bisa mencari tinggi menara itu dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam salah satu persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Di sini Ibu memilih untuk mensubstitusikan pada persamaan 1. Dan kita peroleh tinggi menaranya sama dengan 15 ditambah 5 akar 3 meter. Nah, selanjutnya, bagaimana untuk menentukan jarak awal Mila berdiri terhadap menara? Kita bisa menentukan dengan perbandingan tangan dengan sudut elevasi 30 derajat. Oke, tan 30 derajat sama dengan sisi DE ya, merupakan sisi depan, kemudian sisi samping AD, gitu ya. Maka tan 30 derajat sama dengan 1 per akar 3 sama dengan DE, kita misalkan dengan T per AD merupakan jumlah AB ditambah BC ditambah CD, dan kita peroleh 1 per akar 3 sama dengan 15 ditambah 5 akar 3 per AB ditambah 10 ditambah X. Nah, kita peroleh X pada langkah sebelumnya adalah 5 ditambah 5 akar 3. Jadi kita kalkulasi, kita peroleh 1 per akar 3 sama dengan 15 ditambah 5 akar 3 per AB ditambah 15 ditambah 5 akar 3. Kemudian kita kalkulasi, kita peroleh nilai AB-nya sama dengan 10 akar 3 meter. Jadi jarak awal Mila berdiri terhadap menara adalah AB ditambah DC ditambah CD. Ya, kita tahu jarak awalnya Mila berdiri terhadap menara itu adalah AD, maka kita hitung AB ditambah BC ditambah CD sama dengan 15 ditambah 15 akar 3. Nah, lalu bagaimana dengan masalah yang kedua? Masalah yang kedua ini terkait dengan kejadian kebakaran, begitu ya. Suatu ketika seorang anak kecil terjebak di rumahnya pada ketinggian 12 meter dari tanah. Nah, seorang warga ingin menolong anak tersebut dengan mengulurkan tangga miliknya yang panjangnya 10 meter. Nah, tangga akan tetap seimbang pada saat memiliki sudut elevasi 45 derajat. Ini yang perlu kita ingat. Ternyata panjang tangga milik salah seorang warga tersebut tidak dapat menjangkau sang anak, sehingga kita diminta tolong untuk membantu warga
Berapa meter panjang tangga minimal yang dibutuhkan warga tersebut agar dapat menyelamatkan sang anak? Dan berapa meter panjang tangga tambahan yang dibutuhkan agar tangga yang ia miliki dapat menyelamatkan sang anak? Serta berapakah jarak antara gedung rumah susun dengan alas tangga? Nah, untuk alternatif jawaban atau alternatif solusinya, coba perhatikan gambar yang ada di tampilan layar kalian. Di situ, Ibu membuat segitiga ABC dengan AC merupakan panjang tangga minimal, begitu ya. Panjang tangga minimal yang dibutuhkan warga untuk menjangkau sang anak di gedung rumah susun itu dengan ketinggian T sama dengan 12 meter ya. T ini merupakan sisi AB, begitu. Dan BC merupakan jarak gedung rumah susun terhadap alas tangga. Nah, sudut elevasinya agar tangga tersebut tetap seimbang adalah 45 derajat. Sekarang perhatikan segitiga ABC. Untuk menentukan panjang AC, kita bisa menggunakan perbandingan sinus dengan sudut elevasi 45 derajat. Jadi kita bisa tuliskan sin 45 derajat sama dengan AB per AC. Mengingat untuk jembatan keledai yang kita gunakan, sin itu adalah sin demi. Artinya sisi depan per sisi miring. Sisi depan dari segitiga ABC dengan sudut 45 derajat pada titik C adalah AB ya. Kemudian sisi miringnya adalah AC. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sisi AB merupakan sisi tinggi yang sama dengan 12 per AC yang ingin kita cari. Kita kalkulasi, maka diperoleh setengah akar 2 AC sama dengan 12. AC sama dengan 24 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. AC sama dengan 24 per 2 akar 2 dan AC sama dengan 12 akar 2 meter. Lalu, bagaimana untuk menentukan panjang tangga tambahan yang diperoleh? Kita tahu panjang tangga minimal yaitu AC sama dengan 12 akar 2 meter. Kemudian panjang tangga yang dimiliki warga adalah 10 meter. Jadi kita bisa mengurangkan panjang tangga minimal dikurangi panjang tangga yang dimiliki warga. Sehingga kita tinggal kalkulasi 12 akar 2 meter dikurangi 10 meter. Dan kita peroleh panjang tangga tambahan yang dibutuhkan warga untuk bisa menyelamatkan sang anak adalah 6,8 meter. Nah, sekarang berapakah jarak rumah susun atau gedung rumah susun terhadap alas tangga? Nah, kita bisa menggunakan perbandingan kosinus. Perhatikan segitiga ABC. Cos 45 derajat sama dengan BC per AC. Ingat, jembatan keledai yang kita gunakan untuk mempermudah kita dalam memahami perbandingan trigonometri adalah cos sami. Artinya, sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya dari titik C atau sudut elevasi 45 derajat adalah BC, per AC adalah sisi miring. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sama dengan BC yang ingin kita tentukan atau kita cari, per AC adalah panjang tangga minimal yang sudah kita peroleh di langkah sebelumnya, yaitu 12 akar 2. Kita kalkulasi sehingga diperoleh 2BC sama dengan 12 akar 2 dikali akar 2. BC sama dengan 24 per 2 dan BC sama dengan 12 meter. Jadi, panjang tangga minimal yang dibutuhkan untuk warga adalah 12 akar 2 meter. Panjang tangga tambahan yang dibutuhkan saat warga memiliki tangga sepanjang 10 meter untuk bisa menjangkau sang anak yaitu 6,8 meter. Dan jarak antara gedung rumah susun dengan alas tangga yaitu 12 meter. Nah, itu tadi alternatif solusi yang sudah Ibu jelaskan. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan menambah pengetahuan kalian agar lebih paham terkait dengan menentukan panjang sisi segitiga menggunakan perbandingan trigonometri, khususnya sinus, kosinus, dan tangan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah penjelasan yang Ibu ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oh, tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, bagaimana anak-anak tadi cara untuk menemukan solusi permasalahannya sampai dapat suatu solusi? Mudah kan? Syafina, silakan. Pada intinya solusi dapat ditemukan dengan menganalisis dari apa yang diketahui soal seperti panjang sisi miring, sisi depan, dan sisi sampingnya. Baru kemudian menggunakan
perbandingan trigonometri yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Saya rasa begitu keterkaitannya, Bu. Walaupun tadi pada kelompok 3 terdapat kesalahan dalam pemilihan perbandingan yang digunakan dan kesalahan dalam melihat sudut segitiga siku-sikunya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Safina. Benar sekali. Itu tadi ya. Sekarang Ibu ingin kalian merangkum. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar cara untuk menghitung panjang segitiga siku dan menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai cara untuk menentukan panjang pada segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Nah, tadi bagaimana diskusinya? Seru? Seru, Bu. Semuanya bekerja? Iya. Ya, bekerja semuanya ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Oke. Jadi karena seru, lain kali kita diskusi lagi kayak gini ya. Mau? Ya, mau. Oke. Nah, anak-anak, saya kira cukup untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih mengenai cara untuk menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku, tetapi menggunakan perbandingan sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, jangan lupa dipelajari, oke? Sudah? Nah, sebelumnya RKPD-nya silahkan dikumpulkan dulu, biar Ibu nilai. Oke. Oke anak-anak, sudah cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.